Oke ya. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini MTS Al Hidayah Purwokerto Utara atau yang dikenal dengan MTS Al Hidayah Karangsuci itu memulai segmen baru di YouTube-nya yang berjudul Ngopi di Mahipura. Ngopi di Mahipura itu singkatan dari Ngobrol Pendidikan di MTS Al Hidayah Purwokerto Utara. Jadi nanti ke depannya segmen ini itu akan kita isi dengan ngobrol-ngobrol tentang pendidikan khususnya di MTS Al Hidayah Purwokerto Utara dan umumnya di seluruh Indonesia tentunya. Baik para prajurit Mahipura, untuk episode pertama ini saya sudah bersama dengan Bapak Eko Setio. Beliau adalah guru BK di MTS Al Hidayah Purwokerto Utara. Beliau lulusan dari Universitas di Yogyakarta. Jadi beliau titelnya adalah Sarjana Pendidikan gitu ya. Apa kabar Pak Eko? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Ya, Pak Eko, alhamdulillah kita MTS Al Hidayah Purwokerto Utara sekarang ada segmen baru di YouTube-nya yang insya Allah akan ditayangkan. Ini tentang ngobrol-ngobrol santai tentang pendidikan di MTS Al Hidayah Purwokerto Utara ataupun nanti juga yang lebih luas lagi. Jadi nanti saya mohon Pak Eko itu mungkin nanti menjelaskan tentang beberapa hal yang mungkin akan saya tanyakan, tentunya terkait dengan bidangnya Pak Eko sendiri itu. Oke, siap. Oke Pak Eko, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan terkait dengan BK atau singkatannya adalah kepanjangannya adalah bimbingan konseling. Baik. Ada beberapa hal yang menurut saya itu perlu dijelaskan tentang BK ini. Yang pertama adalah sebenarnya BK itu apa? Apakah itu bimbingan konseling itu merupakan pelajaran, mata pelajaran tersendiri atau bukan? Monggo silakan Pak Eko. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, masuk ke pertanyaan Bapak Adi tentang kaitannya dengan bimbingan konseling ya Pak ya. Untuk bimbingan konseling itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Itu sebenarnya BK itu bukan suatu mata pelajaran. Jadi yang sering dianggap oleh terutama itu anak-anak itu masih saya sering dengar terutama di MTS Al Hidayah Purwokerto ini masih yang beranggapan bahwa anak-anak menganggap bahwa BK itu mata pelajaran. Sering saya dengar itu mapel BK seperti itu. Iya. Jadi suatu sering kali saya tegaskan kepada anak-anak bahwa BK itu sebenarnya bukan mata pelajaran tetapi suatu layanan. Layanan yang diberikan kepada anak peserta didik kelas 7 sampai kelas 9 yang dimana layanan itu mencakup 4 hal Bapak Adi. Yang 4 hal, pertama, apa saja itu Pak? 4 hal itu yang pertama bimbingan pribadi, sosial, terus karir, dan belajar. Oke. Itu semua aspek sudah mencakup ke kepribadian masing-masing peserta didik. Untuk pribadi, dengan harapan layanan pribadi ini, itu siswa bisa mengetahui potensi dirinya sendiri. Dirinya itu kelemahannya apa, kekuatannya apa, seperti itu. Untuk sosial, harapannya bisa mengembangkan potensi di dalam kehidupan masyarakat, dalam bersosialisasi. Jadi bisa menempatkan diri di dalam kehidupan sosial. Untuk karir, diharapkan bisa merencanakan masa depannya. Setelah lulus dari jenjang SMP atau MTS ini, harus kemana? Sesuai dengan apa yang diminati dan potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Terus yang belajar, nah dengan bimbingan belajar itu diharapkan siswa itu bisa mengetahui bagaimana cara memilih metode yang cepat dan tepat untuk dalam belajar kan pasti ada yang namanya halangan atau misalnya sesuatu metode
Nah, Oke. itu tiap anak peserta didik pasti beda-beda. Nah, Hmm. diharapkan dengan bimbingan atau bimbingan yang belajar ini, siswa bisa mengatasi masalah dalam eh, suatu belajar dalam kegiatan belajar mengajar di MTS Alidaya Bogor ini. Oh, ya, baik, baik. Jadi eh, kalau dari saya pribadi ya Pak Eko, Mm-mm. untuk BK itu memang dulu Ya. di zaman saya sekolah Mm-mm. itu terkenal dengan kalau anak yang dipanggil guru BK Ya. terkenal itu bermasalah. Ya, betul. Itu sangat stereotip sekali itu Iya, hal-hal seperti itu betul. dan eh, kesini Mm-mm. menurut saya kesan itu mungkin masih ada kalau saya Ya, lihat. betul. Menurut jenengan bagaimana tentang hal itu? Sama. Oke. Untuk pertanyaan itu kan sama saja dengan image. Betul. Membangun image BK itu emang dari dulu kesannya seperti yang salah kaprah dilihat oleh orang-orang, biarpun itu orang tua atau peserta didik, bahkan guru yang lain pun itu masih bukan beranggapan memandang jadi BK itu kayak seperti polisi sekolah. Ya, Ya, betul seperti padahal itu. perannya bukan itu di situ. Dalam sekolah itu memang ada yang namanya tim kedisiplinan. Itu berkolaborasi dengan wakasiswaan dan timnya. Itu yang bertugas kedisiplinan. Nah, BK di sini bukan polisi sekolah, tetapi Oke. justru membantu mengentaskan permasalahan siswa tersebut. Contohnya ada siswa yang sudah 3 hari tidak berangkat masuk sekolah. Kalau secara aturan berarti kan di situ tergantung sekolah masing-masing. Ada yang langsung memberi poin, ada yang langsung bisa memanggil orang tua dengan diskusi atau segala macam. Itu tergantung sekolah masing-masing sesuai aturan yang berlaku. Dan di BK ini perannya bukan langsung menghukum siswa itu karena tidak masuk selama 3 hari, enggak, tetapi justru coba dikonseling bagaimana, kenapa kok sampai 3 hari siswa itu tidak masuk tanpa keterangan, padahal di aturan juga sudah ada disebutkan bahwa kalau tidak berangkat harus minimal izin, alasannya Betul. pakai surat dokter. Ah, Nah, betul. di situ kan pasti ada sesuatu hal alasan kenapa kok siswa itu kok sampai tidak masuk 3 hari, pasti ada sesuatu, nggak mungkin tidak ada sesuatu. Walaupun entah itu hanya alasan malas pun itu termasuk masalah Ya, sebenarnya. ada background Iya, story-nya. ada background itu yang harus dicari. Ya. Nah, itu. Nah, disitulah peran guru bimbingan konseling itu. Dicari permasalahannya apa, lalu dikembangkan sendiri, lalu dicari solusinya seperti itu. Jadi kalau saya tangkap dari penjelasan panjenengan Pak Eko, Mm-mm. itu BK, guru BK Mm-mm. itu semacam pengacara, advokat gitu ya, Bisa, pendampingan bisa. untuk siswa gitu ya. Itu bisa. Oke, oke. Karena di aturan 111 tahun 2014 itu juga BK fungsinya juga bisa sebagai advokat. Jadi, Itu berarti salah satu peran BK peran BK. untuk siswa. Iya, bisa. Apakah ada peran lain selain itu untuk guru BK kepada siswa? Banyak sih, tapi saya nggak hafal. Salah satunya ada advokat itu. Ada advokat pendampingan seperti ya. Iya, Jadi pendampingan. kalau nanti siswa itu ada masalah, itu BK mendampingi dalam artian itu tidak menghukum berarti Iya, seperti tidak ya. langsung menjaga bahwa karena itu juga hubungannya dengan mental ya. Ya, karena siswa misalnya ada melakukan kesalahan, ibaratnya kalau di siswa melakukan kesalahan diomeh itu sudah mungkin mereka sudah hal biasa. Tetapi kalau diperhatikan mungkin mereka yang belum pernah mendapatkan gitu. Betul. Jadi Tapi tetap arahnya ke solusi ya Pak betul ya. ke solusi. Jadi pendampingan itu bukan membenarkan kesalahan yang dilakukan Oh, enggak, siswa, enggak. tapi Dicari solusinya. cari solusinya, didampingi, terus apa namanya mungkin ada nasihat-nasihat mungkin ya Pak ya. Nah, Seperti itu. itu kekurangan juga kadang-kadang sebenarnya metode BK itu banyak sekali sebenarnya. Tetapi Oke. rata-rata kelemahan guru-guru BK di sini masih memakai sistem nasihat. Oh Padahal berarti kurang pas itu ya. ya bukan kurang pas, sebenarnya banyak metode lain. Kenapa kok tidak Oh dipakai gitu. gitu? Nah, itu Banyak metode pilihan kenapa betul. cuma satu toh gitu Iya, seperti itu. nasihat terus yang Selatnya belenger gitu ya Pak. Nasi goreng terus itu kan belenger gitu ya Pak ya. betul sekali. Ya, banyak sekali metode BK yang dilakukan itu bukan hanya nasihat, tapi yang sering dilakukan oleh guru-guru teman-teman sejawat guru BK rata-rata memakai hampir itu nasihat terus. Oke. Padahal dari bagi peserta didik nasihat itu mereka sering mendapatkan sebenarnya itu.
masih belenger gitu ya Pak. Iya, gitu. Betul betul. Harus bervariatif nyatanya, memang harus Sekali. seperti Dan itu. itu sesuai dengan permasalahan dan karakter peserta didik. Ada yang Oh. nah itu guru BK juga Maksudnya, mohon maaf, maksudnya berarti dari semuanya anak A dan anak B penangannya berarti iya harus atau bisa lain gitu ya. bisa lain. Seperti itu. Oke, oke. Ada yang tipe anak yang tidak suka dinasihati, kok dinasihati ya tidak match. Oke. Mungkin hanya didengarkan pun juga bisa. Ada sebenarnya dia punya masalah tapi nggak butuh solusi sebenarnya, Oh didengarkan iya saja. iya Iya udah betul. cukup, nggak usah kasih solusi. Betul Beres betul gitu. betul. Hanya pengen meluapkan emosinya saja dengan bercerita gitu ya Pak. Iya, Udah tuh, iya, simpel. betul, betul. Memang ya betul. Memang kalau kita dinasihati terus Ya, akhirnya kita betul. juga merasa bosan gitu ya Pak Betul. ya. Iya. Baik Pak Eko, terima kasih. Itu berarti peran BK buat siswa. Ya. Sementara apakah BK juga punya peran atau punya manfaat Mm-mm. untuk guru, sesama teman guru Mm-mm. dalam sebuah instansi sekolahan? Ya. Untuk manfaat dengan guru terutama pastinya sangat berhubungan sekali. Karena di sini yang diutamakan dengan guru itu bisa berarti wali kelas, Ya. sangat-sangat diutamakan berkolaborasi. Itu. Oke. Karena guru BK tidak penuh ngontrol secara detail, tetapi kan guru mapel yang sering berhadapan langsung atau wali kelas yang lebih tahu karakteristik kelasnya bagaimana gitu. Jadi di sini titik kolaborasinya itu sangatlah diperlukan dengan atau antara dengan jawaban si wali kelas dengan saya kan bisa untuk mempertemukan apakah ini match atau tidak. Dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi siswa gitu iya, ya. Oke. Betul. Misalnya siswa ngobrolnya wali kelas seperti ini kok dengan saya seperti ini kan bisa beda itu bisa dipertemukan kok bisa jadi gitu itu bagaimana gitu. Intinya dalam menyelesaikan perkembangan anak peserta didik itu peran antara guru BK dengan guru mapel atau terutama wali kelas itu sangat diperlukan. Kalau guru mapel lebih cenderung misalnya ke akademis biasanya. Kalau misalnya guru mapel dalam si A itu ketika misalnya pelajaran IPS tuh ketika belajar kok si A kok ngantukkan terus misalnya, tetapi ketika pelajaran bukan IPS kok seger lagi gitu kan, berarti ada apa di pelajaran itu, apakah si anak itu tidak suka dengan pelajarannya atau tidak suka dengan gurunya atau tidak suka dengan metodenya gitu kan. Itu kan banyak faktor jawaban yang harus dicari gitu kan. Nah itu kolaborasi antara guru mapel dengan guru BK sangat diperlukan. Berarti untuk mencapai suatu pendidikan yang maksimal dalam sebuah madrasah gitu ya, khususnya di MTS Al-Hidayah Purwokerto ini, perlu adanya semacam apa namanya diskusi rembugan dari BK dengan guru mapel seperti itu ya, untuk menentukan kira-kira di kelas ini kebanyakan suka dengan metode apa dalam mengajar, dalam belajar ataupun dalam mengajar seperti itu ya, mungkin ya, seperti itu. Oke. Karena apalagi di sini sudah kurikulum merdeka kan, tentunya masing-masing guru mapel ada kayak asesmen gitu ya untuk mencari metode anak itu cocok dengan metode apa gitu ya, kalau tidak salah. Oh ya, tes diagnostik gitu ya, betul. Nah itu juga salah satu cara untuk menentukan, memaksimalkan misalnya anak biar lebih dalam belajar biar lebih maksimal. Dalam belajar gitu. Ya memang banyak sekali perbedaan antara yang suka dengan mendengarkan saja, kadang ada yang suka dengan membaca saja gitu. Ada yang mungkin gabungan antara duanya gitu ya. Ada anak yang suka membaca sambil mendengarkan. Ada yang membaca dengar sesuatu langsung tidak fokus seperti itu ya, betul. Itu memang kalau ingin maksimal memang harusnya ada kolaborasi seperti itu ya Pak. Betul sekali. Ya, terima kasih. Terus selanjutnya pertanyaan terakhir Pak Eko. Setelah kita ngobrol seperti ini, jadi saya sedikit banyak mendapatkan masukan tentang BK dan fungsinya dan stereotip atau kesan yang sudah terlanjur menempel di BK yang sebenarnya salah, bahwa siswa masuk ke BK, siswa ngobrol dengan guru BK itu siswa yang bermasalah, itu tidak selalu seperti itu. Jadi siswa yang berhubungan atau yang ngobrol dengan guru BK atau yang dipanggil guru BK bisa bermacam-macam, bisa bervariatif permasalahannya, atau mungkin
tujuannya gitu ya. Tidak selalu karena bermasalah itu seperti itu. Jadi itu memang salah satu stereotip guru BK yang sangat melekat. Ya. Semoga kedepannya Amin. para prajurit Mahipura itu bisa memahami tentang peran BK, Amin. khususnya di MTS Al Hidayah Purwokerto. Pertanyaan terakhir Bapak Eko, Oke. selanjutnya kira-kira harapan Bapak kepada siswa-siswi Mahipura itu apa Pak? Untuk harapan saya tentunya sesuai dengan visi misi PK ya. Tentunya harapan saya semoga peserta didik Mahipura ini bisa berkembang sesuai dengan potensi masing-masing secara maksimal. Dalam kepribadian bisa mengembangkan potensi pribadi yang positif, yang dalam bidang sosial itu bisa bermasyarakat dengan baik dan benar, bisa bermanfaat bagi semuanya, bagi belajar bisa memaksimalkan akademisnya sesuai dengan apa yang mereka memiliki potensinya di dalam bidang akademis. Dalam bidang karir bisa merencanakan ke depannya, melanjutkan. Tentunya kalau karir di SMP ini berarti kan karir yang ke depan berarti melanjutkan ke SMA atau SMK. Iya, Bisa betul. memilih sekolah yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Berarti karir yang dimaksud adalah karir Jenjang memilih SMA, SMK, Iya. MA Betul. yang cocok dan sesuai, bukan karir pekerjaan gitu ya. Kalau di Oke. SMA baru karirnya ke job desk-nya. Oh iya, betul. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak Eko. Alhamdulillah ini di hari ini kita sudah bisa ngobrol tentang BK dan alhamdulillah ada masukan atau insight baru khususnya buat saya dan semoga buat para prajurit Mahipura juga dapat insight atau masukan yang baru tentang BK tersendiri. Amin, amin. Dan Pak Eko, kalau menurut saya pribadi Pak Eko, Gimana? melihat tentang siswa kita di Ya. MTS Al Hidayah Purwokerto Utara itu saya sebenarnya sangat bangga Pak Eko Oh iya. Gimana, dengan Pak? siswa-siswa kita karena menurut saya siswa-siswa kita itu memiliki sopan santun yang bagus. Oh, luar biasa. Iya. Dan alhamdulillah prestasi-prestasinya juga kemarin-kemarin luar biasa. Kalau menurut Pak Eko bagaimana? Kesan-kesan Pak Eko terhadap siswa-siswa kita di MTS Al Hidayah Purwokerto, Pak? Pesan saya sebagai guru, terutama ini di luar guru BK ya Pak ya. Betul. Sebagai guru saja, saya melihatnya sudah juga bangga sekali melihat anak peserta didik kita itu bisa menunjukkan prestasinya di luar sana. Tentunya itu salah satu menjadi kebanggaan kita bagi guru, terutama juga sebagai dari lembaga, karena bisa menunjukkan ini loh Mahipura. Betul. Siapa sih Mahipura ini? Jadi membawa image yang sangat positif dan berprestasi, dan itu juga menambah anomali masyarakat kepada Mahipura ini bahwa Mahipura itu banyak prestasi yang bisa diraih dan bisa membantu mengoptimalkan perkembangan peserta didik bagi orang tua. Ya, betul. Jadi menambah anomali dan mempercayakan pada orang tua wali untuk menyekolahkan di MTS Al Hidayah Purwokerto. Oh ya, betul, seperti itu ya. Ya memang saya pribadi juga pandangannya seperti itu, Pak. Alhamdulillah MTS siswanya khususnya itu sekarang ini tuh menyenangkan, Pak. Itu aktif di berbagai kegiatan. Baik, terima kasih Pak Eko. Alhamdulillah sudah selesai. Tidak terlepas dari kepemimpinan Anda. Oh, baik, Pak. baik. Alhamdulillah untuk episode pertama di Ngopi di Mahipura itu sudah mencapai mungkin kesimpulan mungkin dari saya bahwa BK adalah mitra untuk siswa-siswi. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk selalu curhat atau bercerita dengan BK seperti itu. Karena rasa dijamin. Oh, gitu. Betul. Oh ya betul. Itu penting, Pak ya. Bahkan Bapak Kepala pun kadang nggak tahu. Ya, karena memang ada sesuatu yang memang tidak perlu diceritakan. Tapi untuk hal-hal yang strategis yang menyangkut dengan instansi pasti ya didiskusikan kan seperti itu. Ya, betul. Terima kasih. Ada satu yang kelupaan ini judulnya ngopi tapi tidak ada kopinya, Pak. Kurang. Lah itu dia. Mungkin episode selanjutnya akan ada kopi di situ. Baik, terima kasih para prajurit Mahipura. Jangan lupa selalu nonton dan saksikan segmen Ngopi di Mahipura di YouTube channelnya MTS Al Hidayah Purwokerto Utara yang bernama Mahipura TV. Jangan lupa juga
subscribe, like, dan share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.